Pembalasan istri dikhianati. Bab 09. Keluar kamu, teriak Karin kuat. Rin, kamu gila. Kamu yang gila Mas, aku benci kamu. Kamu beraninya berbuat kasar kepadaku. Alvan keluar dulu, biarkan Karin tenang, mungkin dia masih syok karena kehilangan anaknya. Lebih baik kamu mengalah dan jangan bertindak kasar padanya, ujar Bu Warsi. Alvan segera pergi, kepalanya semakin pusing menghadapi tingkah Karin yang makin hari semakin menjadi-jadi. Mel, sepertinya kita harus segera mempersiapkan segala keperluan pernikahan kita, ujar Bagas. Apa kita harus buat pesta besar Om? Tanya Meli. Semua tergantung kamu, jika kamu menginginkannya kenapa tidak? Aku rasa tidak perlu, cukup kita berdua saja yang tahu Om, aku tak ingin mengumbar-umbar, biarlah orang tahu dengan sendirinya, yang jelas kita sudah sah. Apa tidak masalah nantinya? Kenapa jadi masalah? Kamu tidak merebutku dari siapapun, jika kamu mengenalkanku sebagai calon istri. Aku tidak yakin dengan keluargamu, Alvan bisa saja mengganggu kita ataupun berusaha menggagalkannya. Kamu masih berharap pada Alvan? Tanya Bagas serius. There is no place for traitors, jawab Melissa tegas, dia tak akan memberikan ruang untuk Alvan bisa tumbuh di hatinya lagi. Bagi Melissa pengkhianat tetaplah pengkhianat, tidak akan ada yang bisa merubahnya. Good girl, ujar Bagas mencium kening Melissa sekilas. Mereka lelaki dan perempuan dewasa pasti butuh akan sentuhan. Terkadang Bagas tak tahan untuk tidak mencium Melissa, jika itu masih tahapan wajar Melissa tak mempermasalahkannya. Bu, perhiasanku hilang, pekik Karin melihat tidak ada lagi kotak perhiasannya di lemari saat akan menyusun baju Alvan. Karin ingin meminta Alvan pergi dari rumahnya. Ada apa Rin? Tanya Bu Warsi. Bu, ada maling. Perhiasanku hilang semua Bu, ucap Karin menangis. Mana mungkin ada maling Rin, semua isi rumah masih ada dan pintu juga tertutup rapat, ini komplek perumahan elit Rin, tidak mungkin ada maling yang berani masuk, ujar Bu Warsi tak percaya. Lalu siapa yang mengambil perhiasanku Bu kalau bukan maling? Cuma itu yang aku punya, isak Karin. Coba tanya pada Alvan dulu Rin, mungkin dia yang menyimpannya karena cuma dia yang bisa masuk ke dalam kamar ini bebas. Iya. Mas Alvan, pasti dia pelakunya Bu, gumam Karin mengusap air matanya dan mengambil ponsel untuk menghubungi Alvan. Tut. Tidak ada jawaban dari Alvan membuat Karin bertambah kesal. Bu, bagaimana kalau perhiasannya dijual sama Mas Alvan? Jika itu terjadi aku minta cerai Bu, aku nggak ilhas Mas Alvan menjual barangku. Has. Jangan sembarang bicara Rin, kamu baru saja keguguran, tidak baik berprasangka buruk pada suami sendiri. Aku bisa cari suami lebih kaya lagi budaya pada dia, aku nggak mau kalau hidup melarat sama Mas Alvan, rumah ini akan aku minta untuk Satria, jawab Karin. Kepala ibu bertambah pusing melihat kalian terus-menerus bertengkar Rin, bisa stres ibu, ujar Bu Warsi pergi dari kamar Karin. Awas saja kamu pulang Mas. Aku minta ganti 2 kali lipat perhiasanku, kalau kamu tidak mampu silahkan pergi dari rumah ini, aku bukan tempat singgah lelaki kere sepertimu, umpat Karin kesal. Mau yang itu Mbak, tunjuk Meli pada salah satu cincin berlian. Saat ini Bagas sedang menemani calon istrinya ini belanja untuk keperluan pernikahan mereka. Om, gimana yang ini cantik? Tanya Meli. Cantik.
Salah satu pelayan toko melihat Meli tersenyum mengenakan cincin berliannya lalu beralih menatap Bagas. Apa mereka om dan keponakan? Kalau Sugar Baby sepertinya tidak mungkin, usia mereka tidak terpaut jauh, Bagas juga tidak tua. Mau yang ini ya mbak, pinta Meli. Ambil satu set saja Mel, biar serasi, ujar Bagas dan diangguki Meli. Mbak saya mau satu set ya. Pinta Meli. Beruntung sekali memiliki om seperti Anda tuan, sangat baik kepada keponakannya, ucap sang pelayan tersenyum. Dia bukan keponakan saya, tapi calon istri saya, tegas Bagas membuat Melisa tertawa geli dan sang pelayan menutup mulutnya. Maaf tuan. Maaf. Saya tidak tahu. Tidak masalah mbak. Lelaki di samping saya ini tidak pemarah kok, sudah jinak, jawab Meli masih tertawa kecil membuat Bagas kesal. Setelah membayar Bagas segera keluar, moodnya tiba-tiba berubah karena Melisa hanya tertawa saat pelayan itu menyangka mereka om dan keponakan. Om. Jangan marah, bujuk Meli bergelayut manja di lengan Bagas. Kamu masih mau belanja? Tanya Bagas dengan wajah datar. Masih, jawab Melisa cepat. Aku tidak mau ada panggilan om lagi Mel, membuatku malu, ungkap Bagas. Lalu om mau dipanggil apa? Mas. Jangan samakan aku dengan Alvan. Lalu, Melisa gemas sendiri melihat Bagas yang tengah merajuk. Jangan pasang wajah cemberut sayang. Kamu terlihat lebih galak, ucap Melisa menangkup kedua pipi Bagas gemas lalu menciumnya sekilas. Mel, sebentar lagi kita akan jadi suami istri, dan jarak kita pun tidak begitu jauh, jadi jangan perlakukan aku seperti ommu, aku calon suamimu, tegas Bagas. Oke. Maafkan aku om. Sayang aku tidak akan memanggil om lagi, ujar Meli tersenyum membujuk Bagas. Ayo belanja lagi, ajak Bagas yang moodnya mulai membaik. Melisa bergelayut mesra di lengan Bagas dan lelaki itu tampak menikmati itu semua. Dia suka di saat Melisa bermanja-manja dengannya, dia suka di saat Melisa merajuk dengannya dan dia suka saat Melisa cemburu padanya. Dunianya seakan hidup kembali sejak berpacaran dengan Melisa. Bagas berpikir kenapa tidak dari dulu Alvan ketahuan selingkuh agar dia bisa memiliki Melisa dari awal. Sudah seminggu lebih Alvan tidak pulang ke rumah dia dan Karin kepalanya stres memikirkan perceraiannya dan Meli. Alvan sekarang lebih banyak uring-uringan. Dia sedang mencari cara untuk bisa kembali pada Melisa. Kamu kenapa tidak pulang Van? Anak dan istrimu menghubungi mama, dia memintamu pulang, ponselmu juga mati, kalau ada masalah itu diselesaikan Van, tidak usah main pergi dan nggak pulang, ujar Bu Fatma. Malas ma, setiap pulang pasti bertengkar terus. Aku sengaja mematikan ponsel karena kalau Karin menghubungiku hanya untuk mengajak bertengkar, jawab Alvan malas. Kata Karin, Satria dari kemarin nanyain kamu, pulanglah semua bisa dibicarakan baik-baik, kamu juga di sini tidak ada pekerjaan Van, mama sudah tidak ada lagi uang. Ini semua kan maunya mama juga, jadi mama saja yang bicara sama Karin. Alvan, sejak kapan kamu jadi pengecut seperti itu? Bentak Bu Fatma. Sejak mama minta aku buat selingkuh Meli, jawab Alvan. Jangan menyalahkan mama Van, kamu juga menikmatinya, bahkan kalian sudah punya anak dua, ucap Bu Fatma mengangkat jari tangannya dua dengan nada emosi karena Alvan dan suaminya mulai menyalahkan dirinya. Ma, tapi awalnya aku tidak mau, aku ingin izin pada Meli tentang permintaan mama tapi mama yang melarangku. Kamu gila. Mana ada istri yang akan membiarkan suaminya menikah lagi,
Melissa itu mandul tidak bisa memberikan kamu keturunan, untuk apa kamu punya harta banyak tapi tidak punya anak? Tidak ada keluarga kita yang tidak punya keturunan kecuali Bagas, mungkin dia tidak tertarik pada perempuan, ketus Bu Fatma. Lagi pula Bagas adik dari papamu, bukan adik mama, lanjutnya semakin ketus. Ma, jangan bawa-bawa Bagas, setiap orang berhak hidup dengan caranya sendiri. Kalaupun Bagas tidak menyukai perempuan itu haknya, mungkin dia belum menemukan perempuan yang bisa membuatnya bahagia, jawab Pak Heru. Dia dan Meli cocok sama-sama ditinggal selingkuh, jodohkan saja mereka, ups. Mama lupa adikmu itu tidak doyan perempuan, ujar Bu Fatma terkekeh seolah-olah mencemooh Meli dan Bagas. Pak Heru menggelengkan kepala melihat tingkah istrinya ini. Dulu dia dan Fatma dijodohkan, saat Alvan lahir mereka pernah cekcok dan ingin bercerai, tapi orang tuanya tidak menyetujui perceraian karena Fatma lumayan berasal dari keluarga kaya hingga akhirnya semua kekayaannya habis karena Fatma terlalu suka berfoya-foya. Dan setelah Alvan menikah dengan Meli, Alvan yang menjadi tulang punggung keluarga, dia yang memberikan bantuan sehingga mamanya masih memperbolehkan Alvan mempertahankan Meli, tapi setelah bercerai malah Alvan kembali ke rumah mereka. Belum lagi Fajar yang saat ini juga pengangguran karena dipecat Meli. Saat ini mereka masih bisa bertahan hidup karena Bagas berbaik hati untuk memberikan bantuan pada kakak lelakinya itu. Jika tidak ada bantuan Bagas, entah bagaimana kehidupan mereka. Pak Heru sendiri tidak memiliki pekerjaan setelah usahanya bangkrut. Ma, tidak ada lagi harta yang aku punya sejak bercerai dari Meli, semuanya jadi milik Meli, Ma, ungkap Alvan. Bagaimana bisa semua milik Meli? Kamu yang bekerja keras selama ini, Van. Meli hanya duduk manis di rumah, minta pembagian gono ginilah. Aku belum sempat mengalihkan hartanya, lagi pula Meli perempuan yang cerdik, tidak seperti yang aku kira. Dia sudah lebih dulu mengamankan barang-barang berharga dan memblokir semua kartu yang aku punya. Bodoh kamu. Kenapa bisa kecolongan? Tapi Karin punya tabungan kan selama kalian menikah, kamu kan banyak memberikan dia uang selama ini. Entahlah, Ma, yang aku tahu kemarin ada beberapa perhiasan dan sudah aku jual untuk biaya rumah sakit saat Karin keguguran, ada sisa sekitar 20 juta denganku, rencananya akan aku kembalikan pada Karin. Bawa sini. Mama sudah tidak ada uang, pinta Bu Fatma. Alvan segera masuk ke dalam kamarnya mengambil uang 15 juta dan memberikan 10 juta pada mamanya. Ma, pegang ini 5 juta lagi untuk Karin, dia pasti akan menanyakannya nanti. Sudah bawa sini untuk Mama saja, Karin pasti punya tabungan banyak, ujar Bu Fatma menyambar uang 5 juta lagi dari tangan Alvan. Mama lebih butuh daripada Karin, apalagi kamu bakal sering di sini, ujar mamanya pergi meninggalkan Alvan. Enak saja dikembalikan pada Karin, dia sudah menikmati selama ini uang Alvan. Ini untukku saja, lumayan bisa beli tas baru untuk pamer sama Bu Tari, gumam Bu Fatma tersenyum licik. Untuk yang bilang dari judul udah kebaca, memang sengaja Kak, karena di sini saya bahas kisah Alvan sesudah mengkhianati Meli dan kisah Meli sesudah lepas dari Alvan. Part awal aja udah ngasih tahu kalau Alvan selingkuh, jadi difokuskan sama kehidupan masing-masing setelah bercerai ya. Ambil sisi positifnya dari cerita ini. Beberapa hari menghilang, akhirnya Alvan pulang. Mas, mana perhiasanku? Todong Karin. Alvan mengeluarkan uang 5 juta dari dompetnya dan memberikan pada Karin. Kami dapat uang dari mana, Mas? Tanya Karin lagi. Jual perhiasanmu.
Apa? Gila kamu mas, perhiasanku lumayan banyak, kenapa malah kamu jual, dan ini apa? 5 juta. Jual perhiasan apa kamu 5 juta, pekik Karin. Itu sisa dari hasil penjualan perhiasanmu, bayar rumah sakit, kebutuhan makan kita di rumah sakit, belum lagi rengekan Satria mau mainan dan jajan, semuanya pakai itu, jawab Alvan. Brengsek kamu mas, itu perhiasanku. Tapi yang sakit kan kamu, jawab Alvan santai. Kamu yang menyebabkan aku sakit dan kamu juga yang harus bertanggung jawab untuk semua biayaku. Aku tidak punya uang Karin, kamu tahu sendiri kan aku tidak dapat apa-apa dari Meli, ya sebagai istri kamu harus mengerti dan saling bantu. Tok, tok. Terdengar suara ketukan pintu membuat Karin dan Alvan menghentikan perdebatan mereka. Karin menghentakkan kakinya kesal lalu keluar untuk membukakan pintu. Tok, tok. Ya. Sebentar, pekik Karin sedikit berjalan cepat. Siapa? Tanya Karin melihat dua orang lelaki tegap berdiri di depan pintu. Karin sedikit ketakutan, tampang lelaki ini seperti bodyguard. Apa Alvan berhutang pada bos mereka? Selamat siang. Ya, siang. Bapak mau cari siapa? Tanya Karin pelan. Tolong segera kosongkan rumah ini karena pemiliknya akan menyewakan tempat ini kepada orang lain. Maksud Bapak apa? Bapak salah rumah kali, ujar Karin masih berusaha sopan. Ini rumah atas nama Melisa Wicaksono, dan Ibu Meli sendiri yang meminta kalian segera meninggalkan rumah ini. Bukan Pak, ini rumah atas nama suami saya Pak Alvan, sanggah Karin panik. Mas Alvan. Bu. Ibu, pekik Karin. Ada apa Rin? Sahut Bu Warsi dari dalam, perempuan tua ini sedang memasak. Mas Alvan, pekik Karin lagi. Apa sih Rin? Kesal Alvan. Mas, rumah ini atas nama kamu kan? Tanya Karin. Iya, aku yang mengambil rumah ini. Katakan pada bapak-bapak ini kalau ini rumah kamu bukan rumah Melisa, tunjuk Karin. Maksudnya apa Pak? Tanya Alvan. Kalian harus segera keluar dari rumah ini karena Ibu Melisa akan menempati rumah ini.